Halo kawan tunaiku, kembali lagi di Bincang Tunaiku Amar Bank bersama aku, Dipta. Gimana kabar kawan tunaiku hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Kali ini aku masih membahas seputar pandemi COVID-19 yang sedang mewabah saat ini nih. Seperti yang kita ketahui, kalau pandemi COVID-19 ini memberikan pengaruh banget kan ke beberapa sektor, dari mulai bisnis kecil, bisnis besar, bahkan sampai perekonomian nasional. Nah, dampaknya banyak perusahaan-perusahaan yang kesulitan untuk bertahan, sehingga hal ini juga memberikan pengaruh yang cukup tinggi terhadap keberlangsungan para karyawannya. Pada akhirnya, banyak perusahaan yang memutuskan untuk memotong gaji karyawan-karyawannya. Bahkan ada juga perusahaan yang memberikan penawaran kepada karyawannya untuk mengambil cuti tidak berbayar alias dirumahkan sementara waktu atau unpaid leave. Hal ini tentu saja berpengaruh kepada finansial para karyawan tersebut dong. Jika kamu termasuk salah satu yang mengalaminya dan lagi bingung gimana sih cara mengatur keuangannya padahal penghasilan juga nggak penuh seperti biasa. Di sini aku akan coba kasih beberapa tips untuk bisa mengatur keuangan walau mengalami unpaid leave ini. Mau tahu apa aja? Ikuti terus ya video ini dan jangan lupa subscribe kawan tunaiku. Nah, sejak adanya kondisi ini, pendapatan pun menjadi hilang atau bahkan tidak punya pendapatan sama sekali kan? Kalau kawan tunaiku punya perencanaan keuangan yang baik seperti memiliki dana darurat, mungkin bisa mengantisipasi situasi seperti ini. Tapi kalau sama sekali nggak punya tabungan, terus nggak punya pasal sampingan juga, pasti jadi bingung banget kan? Mau membayar kebutuhan sehari-hari, bagaimana? Terlebih kalau misalnya kita masih punya cicilan yang harus dibayarkan tiap bulannya. Nah, yang pertama, kamu bisa melakukan pemetaan utang terlebih dahulu nih kawan tunaiku. Cara ini cukup efektif bagi kamu yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Rumusnya, kamu tinggal mengurangi jumlah aset dengan jumlah utang yang kamu miliki saat ini. Dengan melakukan pemetaan utang, kamu jadi tahu nih berapa sih nominal pasti uang yang kamu miliki saat ini. Nah, setelah kamu udah tahu nih jumlah uang kamu ada berapa, baru deh kamu bisa menyusun strategi terbaik dalam mengolah keuangan kamu, walaupun kamu sudah tidak menerima pemasukan sama sekali. Langkah selanjutnya, kamu bisa membuat list kebutuhan kamu. Kira-kira kebutuhan kamu ada apa aja sih? Dari mulai yang paling penting sampai nggak penting sekalipun. Ketika ada kebutuhan yang sebenarnya masih bisa kamu tunda, masih bisa nanti aja belinya, sebaiknya kamu tunda dulu deh untuk membeli kebutuhan tersebut sampai keuangan kamu aman terkendali ya. Pokoknya kamu harus bisa memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan pokok dulu, baru deh kebutuhan sekunder kamu. Jadi kamu bisa menggunakan uangnya untuk kebutuhan yang benar-benar penting terlebih dahulu. Yang ketiga, kamu juga bisa mengajukan permohonan restrukturisasi kredit loh. Yang terpenting di sini adalah kamu harus bisa mengkomunikasikan kondisimu kepada pihak terkait. Tapi kamu harus ingat bahwa setiap instansi keuangan memiliki peraturan yang berbeda-beda ya terkait ini. Oh iya, ada satu hal lagi nih yang perlu kamu ingat. Kebijakan restrukturisasi kredit ini tidak serta-merta membuat kewajiban kamu membayar hutang itu selesai. Tapi kamu harus tetap membayar kewajiban kamu tersebut setelah periode restrukturisasinya selesai. Begitu kawan tunaiku. Lanjut ke langkah terakhir. Kamu juga bisa nih mencari peluang usaha apa yang sekiranya memungkinkan untuk kamu lakukan. Sebagai langkah awalnya, kamu bisa menghitung dulu nih kira-kira ada berapa jumlah modal yang kamu miliki saat ini. Nah, setelah itu baru deh kamu bisa pikirkan peluang usaha apa yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu udah ketemu bisnis apa nih, nah kamu selanjutnya bisa memikirkan strategi pemasaran yang tepat untuk produk kamu. Di sini kamu bisa juga tuh menggunakan strategi pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, atau media sosial lainnya yang sekiranya cocok untuk audiens kamu. Mudah-mudahan nih usaha tadi bisa membantu kamu untuk mendapatkan penghasilan bulanan lagi ya. Oke, itu tadi beberapa solusi-solusi dari aku yang bisa kamu lakukan untuk mengantisipasi keadaan mendesak seperti unpaid leave ini.
Semoga dari solusi-solusi tersebut, kawan tunaiku menjadi semakin pasti lebih siap dalam mengelola keuangan. Ingat, jangan lupa untuk selalu memprioritaskan kebutuhan pokok kamu terlebih dahulu ya. Dan yang terpenting, bagi kawan tunaiku yang sedang mengalami kejadian ini, jangan patah semangat. Semoga keadaan semakin membaik ya. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung video nih kawan tunaiku. Sebelum aku pamit undur diri, jangan lupa di subscribe, komen, and like channel Tunaiku supaya kamu terus mendapatkan tips-tips menarik seputar keuangan dari Tunaiku. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya.